Klik. Nah, yang perolehan suara dulu mas. Perolehan suara. Hitung suara. Nah, hitung suara ini teman-teman sekalian ya bisa dilihat. Sampai sekarang yang kita lihat ini adalah unggahan tanggal 27 Februari jam 15 WIB. Progresnya dari 823.236 TPS yang sudah unggah 638.059 TPS. 823.236 ini termasuk yang dari luar negeri. Kalau di dalam negeri TPS-nya adalah 820.161 TPS. Sehingga yang sudah unggah sampai dengan hari ini 7 Februari jam 15 itu adalah sekitar 77,51%. Ini yang hitung suara. Total nasional seperti ini. Mas tolong kursornya kalau disentuh ini kan sorry. Nah, bisa kelihatan pasangan 01 yang sudah unggah ini ya, sekali lagi dari jumlah TPS sudah unggah. Mas sebentar mas. Nah, ini akan ketahuan berapa perolehan suaranya dan berapa persentasenya. Pasangan calon nomor urut 2 perolehan suaranya dan persentasenya. Kemudian pasangan calon nomor urut 3 perolehan suara dan persentasenya. Ini yang secara nasional. Atau kalau kita lihat misalkan provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta. Tadi udah di atas mas. Bukan si DKI atas lagi. Nah kalau perolehan suara DKI Jakarta dari total 30.766 TPS yang beroperasi di DKI Jakarta yang sudah unggah 22.060 TPS atau sekitar 71,70%. Ini juga akan ketahuan pasangan nomor urut 1 perolehan suaranya angkanya itu dan persentasenya itu. Naik dikit mas. Nah nomor urut 2 perolehan suaranya ini, persentasenya ini. Turun sedikit. Nah pasangan calon nomor urut 3 perolehan suaranya ini dan persentasenya ini. Kemudian kalau kita breakdown lagi kabupaten kotanya mas, klik kota Jakarta Pusat. Untuk di Jakarta Pusat profil perolehan suara dan persentasenya ini untuk pilpres ya. Kemudian kita klik lagi, kita breakdown lagi di kecamatan. Itu Menteng misalkan, kecamatan Menteng. Perolehan di kecamatan Menteng. Jadi makin bisa di breakdown makin ke bawah, makin tingkatan ke bawah. Dan kemudian dari kecamatan Menteng kita cek kantor KPU ini di Kelurahan Menteng. Kita klik Kelurahan Menteng. Nah ini perolehan di Kelurahan Menteng profilnya seperti ini. Dan kemudian kita klik TPS nomor 3. Pelan-pelan mas. Perolehan suara lanjut ke atas lagi mas. Terus. Nah, pelan-pelan. Turun dikit. Turun. Tampilannya mas. Lihat tangan saya. Diturunkan. Terus. Nah, pelan. Sorry, yang suara mana? Oh, naik. Nah, lagi. Oh, turun dikit. Nah, ini. Perolehan suara untuk pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 di TPS 3 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng. Ini tampilannya. Dan kemudian dinaikkan lagi, Mas. Nah, yang sebelah kanan lihat form pindai C hasil, klik. Ini foto formulir C hasil plano di TPS yang ada angka telinya ini. Dan kemudian angka teli ini ditulis di sini perolehannya berapa, dan kemudian ditulis di jumlah akhirnya masing-masing calon. Inilah yang dipindai oleh sistem. Ada angkanya, kemudian ada angka yang apakah yang hasil angka tayangan hasil konversi maupun unggah form C hasilnya itu. Nah, bahwa ada beberapa TPS yang kalau dibuka unggah formulir C-nya belum ada, sehingga angka konversi hasil juga belum ada,
memang dalam antrian sebelum kita tayangkan kita koreksi, kita cek dulu, kalau belum sinkron maka kita koreksi. Tapi yang kita unggah terus adalah foto formulir C hasilnya itu plano kita unggah terus. Tapi hasil konversinya kita unggah secara bertahap setelah melalui verifikasi yang berlapis-lapis itu. Saya kira itu yang berkaitan dengan Sirekap. Nanti perkembangannya kita sama-sama saksikan di layar. Yang kedua, soal pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara lanjutan. Kalau dibuat klaster, nanti kami buatkan ini lagi ya, detailnya ya. PSU karena apa, itu di berapa TPS, daerah mana, kemudian yang PSL itu karena apa, PSS karena apa. Yang misalkan ya, seperti karena ada banjir sehingga kemudian tidak bisa dilanjutkan, kemudian karena ada kerusuhan seperti yang di Paniai itu, kemudian yang distribusi logistiknya terlambat di beberapa kabupaten kota di Papua, itu bukan PSU namanya. Ada yang masuk kategori pemungutan suara lanjutan, jadi sudah digelar tapi belum bisa dilanjutkan sehingga dilanjutkan. Kemudian ada yang PSS, pemungutan suara susulan, karena belum digelar sama sekali kemudian disusulkan di hari-hari berikutnya. Kalau PSU itu pada dasarnya sudah digelar, tapi kemudian ada beberapa problem. Misalkan ada pemilih yang tidak berhak, lalu menggunakan hak pilihnya di situ dan seterusnya. Kalau PSU ini sebagian besar, atau kalau boleh dikatakan tidak semuanya gitu ya, itu berdasarkan rekomendasi dari Panwas dan juga Bawaslu. Nah, berdasarkan itu kemudian dibuat kajian, dan teman-teman yang memutuskan apakah PSU atau tidak adalah KPU Kabupaten Kota setempat. Sehingga dengan begitu KPU Kabupaten Kota yang terkena atau ada PSU itu tentu harus melalui proses diskusi dengan teman-teman Bawaslu, situasinya bagaimana dan seterusnya. Termasuk tentang batas akhirnya itu kan pemungutan suara ulang adalah 10 hari setelah hari pemungutan suara. Kalau pemungutan suaranya itu 14 Februari, hari Rabu, maka kesempatan paling akhir adalah 24 Februari 2024. Sehingga seperti kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, sebelum dilaksananya PSU, kami sampaikan konfres seperti ini perkembangannya, itu batasnya. Yang sering kemudian kami mendapat katakanlah ada problem, dan kemudian kita komunikasikan antara KPU dengan Bawaslu, sebagaimana yang pertemuan kemarin itu diantaranya begini: bagaimana kalau rekomendasinya itu datangnya H-1 sebelum batas akhir, padahal ada proses untuk mengundang pemilih, menyiapkan logistiknya dan seterusnya. Itu yang kita bicarakan dengan teman-teman Bawaslu. Nah, kesimpulannya adalah kalau ada situasi rekomnya mepet-mepet ya, katakanlah H-1, dan kemudian dari segi kesiapan dan segala macam tidak mungkin dilaksanakan, maka kemudian diharapkan teman-teman KPU Kabupaten Kota yang mendapatkan rekomendasi pemungutan suara ulang itu kemudian menjawab surat Bawaslu, diberikan penjelasan mengapa kemudian tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang kalau surat rekomendasi itu tiba H-1 sebelum 24 Februari atau bahkan pada 24 Februari atau sudah melewati 24 Februari. Nah, khusus untuk situasi yang pemungutan suara Kuala Lumpur ini, saya bicara soal batas waktunya dulu ya. Ini termasuk kategori yang luar biasa, tentu tidak bisa digunakan ketentuannya H+10 hari itu. Karena apa? Satu, yang direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang itu metode pos. Metode pos surat suara oleh PPLN Kuala Lumpur dikirim kepada pemilih itu jadwalnya tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Kapan pemungutan suaranya? Begitu pemilih menerima surat suara bisa langsung nyoblos dan dikirim balik ke PPLN. Nah, kemudian yang kedua yang direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang adalah kotak suara keliling, metode kotak suara keliling atau metode KSK. Itu di Kuala Lumpur dilaksanakan 2 tahap. Jadi kotak suara keliling di Kuala Lumpur ada 136 KSK. Untuk KSK kotak suara keliling nomor 1 sampai 92 itu digelar pada 4 Februari 2024 penyelenggaraan pemungutan suaranya.
untuk kotak suara keliling atau KSK nomor 93 sampai 136 itu digelar pada tanggal 10 Februari 2024. Ini kalau dihitung H+10 nya udah jauh melampaui. Apalagi kemudian rekomendasinya pemungutan suara di Kuala Lumpur dimulai dari pemutakhiran data pemilih. Itu artinya apa? Setelah kita periksa bersama-sama keyakinan tentang validitas dan kualitas daftar pemilih DPT di Kuala Lumpur tidak meyakinkan dalam pandangan teman-teman Panwas Kuala Lumpur. Sehingga apa? Seperti disampaikan Mbak Dian tadi, kemudian surat suara ini terutama metode pos menjadi tidak jelas terkirimnya dan segala macam. Misalkan begini Mbak Dian dan juga teman-teman jurnalis, pemilu 2019 ini kan PPLN mengirim surat suara metode pos melalui Pos Malaysia, dikirim kemana? Ke alamat yang tersedia, alamat pemilih maksud saya. Kalau alamatnya tidak jelas, pasti ditentu sender, surat suaranya kembali lewat pos ke PPLN, artinya belum dicoblos karena belum diterima oleh pemilih. Kenapa belum diterima? Ya karena alamatnya tidak jelas. Bagi yang diterima oleh pemilih, itu kemudian pemilihnya akan mencoblos dan kemudian kirim balik melalui apa? Melalui pos ditempatkan di dalam amplop yang disiapkan oleh PPLN. Jadi tidak menyiapkan sendiri, sudah otomatis disiapkan, tinggal kirim aja, semua biaya pos ditanggung oleh PPLN atau KPU. Nah faktanya 2019 ditemukan di satu tempat ada surat suara metode pos dalam karungnya Pos Malaysia yang waktu itu viral, videonya dicoblosi sendiri. Dan kemudian sebelumnya saya ditugaskan ke sana 2019 dan tidak bisa diakses karena sudah di polis lain oleh polisi Malaysia. Nah karena sampai dengan penghitungan suara tidak bisa diakses, ya kemudian tidak dihitung. Tapi jelas-jelas menjadi sesuatu yang aneh karena apa? Mestinya diterimanya alamat sendiri-sendiri, masing-masing alamatnya pemilih. Tapi kok dalam karung dalam jumlah banyak. Pemilu ini pertanyaannya, siapa yang bisa mengakses itu ke kantor posnya misalnya? Tapi faktanya kan barang itu ada di luar. Nah yang 2024 video-video juga bertebaran juga kan, yang di situ ada karung-karung yang isinya yang tulisannya Pos Malaysia juga, yang isinya surat suara, dan kemudian ada beberapa orang yang di situ dalam video mencoblosi sendiri caleg tertentu dan capres tertentu. Sampai sekarang yang waktu itu kami sampaikan ditelusuri oleh Panwas, sampai sekarang belum dapat diketemukan. Tetapi faktanya begini, surat suara yang written to sender itu banyak sekali. Nanti kami update jumlahnya karena ini kan kami sedang menurunkan tim ke Kuala Lumpur untuk menelusuri itu semua untuk memastikan lalu pemutakhiran data pemilih akan dimulai dari mana dan seterusnya. Kemudian ada di dua tempat itu yang kira-kira begini. Ada di sebuah kantor pos Pucong ya, di Kuala Lumpur. Itu ada orang datang bawa karung Pos Malaysia isinya surat suara, diantar ke kantor pos. Pertanyaannya kok bisa ada orang bawa karung tulisannya Pos Malaysia isinya surat suara pos diantar ke situ? Mestinya kan nggak ada situasi ini. Mestinya by pos semua kan satu-satu oleh kantor pos Pucong, lalu ditahan, diinformasikan kepada PPLN dan ini nggak bisa diakses. Maksudnya nggak bisa diakses begini. Ini kan aneh, anomali. Mestinya terkirim lewat pos tapi kok terkirim dalam bentuk karung. Lalu ada juga di peristiwa yang lain, ada orang pakai seragam Pos Malaysia,